Dari mana Mas Ardi? Rapi Aduh, banget, Sabtu-Sabtu. Meeting dadakan nih. Silakan begini duduk nih, Mas Sabtu. Ardi. Oke. Meeting mendadak. Iya, meeting dadakan. Kemudian aku ada janji sama Oh ya. si Emas. Lagi nganterin anakku yang paling besar Main futsal. futsal. Ntar lagi Iya. juga pulang kok. Soalnya kita kemarin minggu lalu aku telepon. Kalau misalnya sekalian aku lewat jalan sini, mau janjian buka puasa. Boleh Bang, oh pasti mau pergi dulu dong jam segini masa udah mau jajan buka puasa. Tapi ngomong ini kenalin temanku Prita. Halo, saya Ardi. Prita. Iya, kita lagi ngobrol-ngobrol biasa. Nih aku lagi minta dibikinin pos-pos untuk THR tuh. Mbak Prita memang jagonya ini. Iya bener. memang, makanya abis kan aku kan lihat dong kalau pos yang benar tuh adalah seperti ini nih. Ada pos THR asisten, pos zakat, pos urusan lebaran, pos investasi. Kalau aku pos kue kering, pos cake, pos tiket lebaran, THR ART. Terbalik ya. Tapi emang mungkin ini kali ya bedanya ya. Kalau misalnya sudah menikah dan belum menikah, maksudnya sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, ada perbedaan dong dalam hal pembagian atau pengaturan THR-nya ya pasti ya Mas Ardi ya. Iya, tentunya yang single dengan yang sudah berkeluarga itu pasti ada perbedaannya. Kalau yang single kan mikirin diri sendiri. Betul. Atau paling ngasih apa namanya keluarga, ngasih keluarga. orang tua, Tapi kan ya. kalau untuk yang sudah berkeluarga ada anak, Iya. kemudian ada pasangan juga yang Iya. kemudian harus diberikan. Belum jadi keluarga juga jadi udah dua gitu Dan kan. biasanya kan yang memiliki ART itu kan sudah menikah ya, yang sudah berkeluarga ya kan. Iya. Sebaiknya kalau punya THR kan tadi ada pos-posnya tuh banyak tuh ya. Kalau misalnya yang kalau menurut Prita tuh sebaiknya 50% saja yang dipakai untuk tadi pos-pos zakat, THR asisten, urusan lebaran dan sebagainya. Jangan lebih dari itu. Nah, untuk suami istri gimana caranya mengatur THR apalagi kalau dua-duanya dapat THR gitu kan. Ini memang ada yang bilang juga merupakan momen yang pas untuk bayar hutang. Katanya Benar. gitu. Jadi kalau misalnya untuk suami istri, contohnya dicek dulu yang dapat THR apakah dua-duanya atau tidak. Oke. Kalau misalnya dua-duanya, maka kita juga cek lagi ini pembagiannya gimana. Karena ada rumah tangga yang memang mungkin THR istri itu nggak masuk ke rumah tangga. Untuk sendiri. Oh iya di sendiri. sini. Oh ini langsung. Aku tahu banget itu. Kayak gitu ya kan. Kan itu kan tergantung manajemen di dalam rumah tangga masing-masing. sih, Tapi iya. apapun manajemennya, maka kita harus sepakat dulu yang THR untuk rumah tangga itu rupiah berapa. Betul. Gitu kan. Nah terus kayak tadi aku udah buat ini buat Angie pos-posnya. Dan aku bilang, Ji kan aku nggak tahu kamu dapat THR berapa. Tapi aku udah buatin posnya lalu dikasih persentasenya. Iya. Jadi berapapun THR yang nanti memang milik keluarga harus dibagi berdasarkan persentase ini. Nah kalau ternyata misalnya Angie mau kasih sebagian dari THR, let's say untuk nambah kasih ke keluarga atau mungkin kita biar mudiknya lebih seru lagi nih gitu ya, Angie mau kasih lagi, itu monggo aja. Kalau misalnya seseorang masih punya utang konsumtif ya, misalnya utang konsumtif tuh kartu kredit atau misalnya utang sama tetangga gitu, itu ada baiknya THR itu dipakai untuk melunasi dulu. Nah kalau itu udah beres, kita bisa langsung tuh. Baru tuh yang enak-enak merencanakan Bener sih. liburan. Iya. Lebarannya Bener sih, mau bener, setuju kemana. banget. Jadi Ya. mungkin buat para pekerja memang sebaiknya betul-betul mengelola keuangannya dengan baik. Betul. Gitu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya tadi Angie juga sempat ngobrol, aduh gila ya kalau sampai nombok gimana ya Iya. gitu kan. Waduh, kalau misalnya sampai nombok sebisa mungkin jangan. Karena jangan sampai kita masih punya utang, nambah Hutang lagi. Iya. Gitu. Wah jangan. Jadi Oke. sebisa mungkin memang kita perbaiki, kita beresin nih, kita sehatin keuangan kita, utangnya kita pangkas. Iya. Kalau misalnya udah dipangkas berarti baru kita invest. Nah sebisa mungkin itu ada dana taktis, tadi aku masih kasih nih spare untuk keluarganya Iya sih, Angie. 20%. 20% tadi itu. Jadi masih ada 20% yang kalau just in case nih misalnya udah cuma tinggal 2 hari menjelang lebaran ternyata masih gitu ya, masih banyak keperluan, bisa ambil dari situ. Atau malahan setelahnya pulang lebaran jangan sampai Oh itu nombok. dia. Kalau misalnya dana THR deh, kalau kita dapat THR ini kita pakai buat renovasi rumah boleh nggak sih? Karena kan Oke. banyak juga kan yang kita tahu dari saat lagi mau lebaran kumpul keluarga, rumah mesti dirapiin lagi. Nah Gimana itu tuh? berarti akan mengurangi belanjanya Angie untuk baju-baju. Atau kita masukin di 20% dana hura-hura itu boleh? Bisa juga. Cuma jangan sampai kebablasan. Biasanya orang kalau renovasi rumah kan, Iya. ya pengalaman renovasi rumah. Rumah tumbuh. Ya tumbuh terus keinginan. Iya, Iya nggak kan? selesai-selesai. Nggak Nah kalau kita banyak kebutuhan, kan banyak juga kan dari keluarga-keluarga yang punya banyak kebutuhan atau mungkin banyak anak. Atau ya tadi banyak kebutuhan dalam artian banyak yang harus dibiayai, mungkin orang tuanya, kakeknya, neneknya, anaknya, apa adik-adiknya, terus gimana tuh Prit?
Nah itu memang menjadi prioritas setiap keluarga kan beda-beda ya. Artinya berarti mungkin kalau 50% ini tidak cukup, oke, kita bisa perbesar lagi. Jadi 60 atau bahkan 70%. Tapi artinya kita pasti akan mengorbankan porsi investasi. Seminimal-minimalnya berapa itu ya Mbak Prita? Untuk apa investasi? Untuk investasinya lah. Itu Rule of usahakan thumb lah. 10% untuk karyawan ya. Karena karyawan itu kan selama 1 tahun pasti ada cycle di mana dia dapat THR. Betul. Sayang sekali kalau itu tidak digunakan untuk 10% diinvestasikan gitu. Betul. Jadi momen ini sebisa mungkin kita grab gitu, kita ambil 10% kita masukin untuk investasi. Aduh, ngomongin soal tiket lebaran, mbakku tuh udah mau pulang loh. Aku mesti cari infalan dulu ya. Aduh, ini telepon gue. Aduh, tunggu. Sebelum kehabisan kamu udah Rumah tangga tuh memang begini. Kamu udah dapet infalan belum? Buat jagain Aku kira mau nyiapin teh manis, tahunya kan nyumpain lagi mau puasa, telepon. Oh lagi puasa, oh iya. Aduh, Pak, nggak boleh dulu. Teh manis boleh buat buka puasa. Aku telepon dulu ya, sana nanti takutnya. Aduh, tunggu ya.